Oke, lanjut kita di pertemuan kedua, teman-teman. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai widget. Baik, widget ini nanti kita akan bagi dua bagian. Yang pertama adalah widget statis, di mana untuk nama widgetnya itu sendiri nanti kita gunakan perintah stateless widget. Kemudian ada widget yang sifatnya dinamis, stateful widget. Oke, ini goalnya teman-teman. Kita akan memahami tentang struktur direktorinya, kemudian kode fluternya itu sendiri. Jadi bagian-bagian kode fluter itu ada apa aja. Kemudian kita berkenalan langsung dengan widget. Nanti ada stateless widget sama stateful widget. Kemudian kita nanti coba menggunakan widget di Visual Studio Code itu seperti apa. Nah, baik, ini adalah struktur directory dari Flutter, yang mana isinya ini sama seperti yang ada di project yang pertama. Ini ada folder Android, kemudian ada iOS, ada lib, ada test, kemudian ada file berupa git, kemudian ada metadata, package, sama footer, kemudian ada subspec clock dan subspec YAML, kemudian ada readme.md. Nah, untuk tempat nanti kita buat kode, kemudian menambahkan file-file lain, itu nanti kita gunakan di sini. Kemudian kalau kita nanti butuh gambar, nanti kita tambahkan sendiri folder di dalam struktur ini atau di dalam urutan dari folder-folder atau urutan dari directory ini sendiri. Untuk struktur kodenya itu sendiri, ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang pertama ada bagian import, yang isinya adalah package dari Flutter atau material Flutter. Kemudian ada main. Nah, di mana main ini adalah berisi tentang halaman yang akan di-running atau dijalankan. Kemudian ada lagi bagian widget. Nah, bagian widget ini nanti berisi tentang apa saja yang kita tambahkan di dalam aplikasi ya. Ada apa aja di situ. Nah, selanjutnya setelah kita pahami tentang bagian-bagian dari struktur kodenya, nah baru kita juga harus pelajari tentang struktur tree dari widget itu sendiri. Jadi seperti ini teman-teman, code tersebut ada yang dinamakan dengan build context. Nah, build context itu adalah satu susunan tree atau susunan bagan atau urut-urutan dari struktur widget yang fungsinya adalah untuk menemukan widget tertentu gitu ya. Contoh, teman-teman bisa lihat gambar sebelah kanannya. Nah, di sini ada widget tree, teman-teman. Ini semua widget. Nah, misalkan di sini ada my app. My app itu adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah nama kelas dari aplikasi yang kita bangun tadi, MyFlutter, teman-teman. Nah, ini adalah nama kelas. Nah, di dalam kelas My App ini, dia punya widget. Nah, di sini this widget is root your application. Bisa dilihat di sini. Nah, widget ini dibangun menggunakan build context. Nah, di mana build context ini digunakan tadi untuk menemukan widget apa saja yang kita gunakan pada kelas ini. Begitu ya. Jadi, misalkan di dalam My App ini kita nanti pakai material app yang kita import dari Flutter. Kemudian buktinya ada di sini. Di sini ya, ada package flutter material.dart. Nah, jadi nanti yang kita gunakan adalah material-material yang ada dari Flutter. Nah, makanya di sini ditambahkan widget build context, kemudian ada material app seperti itu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada misalkan scaffold di dalamnya. Nah, scaffold ini diibaratkan adalah kanvas untuk nanti kita membuat code atau menempatkan widget-widgetnya gitu ya. Di dalam Flutter ini atau di dalam kelas My App ini juga sama, nanti ada bagian-bagiannya. Contoh di sini adalah bagian app bar, teman-teman. Ada bagian app bar, kemudian di dalamnya app bar itu ada apa? Misalkan ada teksnya atau ada logonya atau ada ikonnya atau ada teksnya kayak gitu-gitu ya. Kemudian selain app bar itu nanti ada lagi bagian body. Nah, bagian isi dari aplikasinya atau berisi widget-widget. Nah, selain itu juga ada function. Nah, gitu ya. Jadi susunannya seperti itu. Ada app bar, ada body isinya, kemudian ada function-function nanti bakalan kita gunakan di dalam body atau di dalam aplikasi ini. Seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi ini adalah bagian import, ini adalah bagian
main, yang mana nanti dia akan menjalankan aplikasinya. Kemudian didefinisikan sebagai kelas my app. Nah, kemudian nanti dijabarkan lagi untuk kelasnya, isinya ada apa aja di dalam sini, di bagian widget sini. Seperti itu ya. Jadi tadi hasilnya adalah seperti ini. Baik, berikutnya kita akan coba buat satu tampilan ya. Ini untuk tampilan tampilan aplikasi yang akan kita bangun. Nanti jadi seperti ini, kita ubah warna sama dengan app bar-nya. Kemudian kita tambahkan gambar, baik itu nanti gambar yang online ataupun gambar yang kita store langsung di dalam project-nya. Kemudian nanti kita tambah lagi gambar seperti ini. Baik, untuk sementara ini kita coba hapus, teman-teman. Kita hapus sampai dengan menyisakan yang bagian mainnya. Nah, nanti kita akan ubah ya bentuk dari tampilan ini. Baik, kita tambahkan satu untuk mendefinisikan my app ini. Kita ketikkan stf seperti ini untuk stateful, kemudian stl untuk stateless. Kita mulai dari stateless widget dulu. Kita pilih yang ini, stateless widget, kemudian kita beri nama my app. Namanya harus sama ya, sama yang nama ini, sama nama mainnya di main. Atau ini juga kita bisa ubah namanya bebas. Nah, cuma sementara kita pakai nama ini dulu. Kemudian kita simpan. Nah, hasilnya layarnya masih kosong karena kita belum nambahkan apa-apa di sini. Kemudian kita ubah ini untuk return kontainernya menjadi material app, karena kita nanti akan menggunakan material yang kita import dari Flutter, gitu ya. Nah, kemudian di dalam material app ini kita punya namanya title dulu. Seperti ini, saya ubah format dokumennya biar enak dibaca. Selain title, kita juga ubah nanti untuk backgroundnya, background dari app bar-nya atau warna dari app bar-nya. Nah, di sini ada problem, teman-teman, ada problem sebanyak 3 di sini. Isinya ada prefer cons with constant constructor. Jadi sebetulnya ini walaupun kita abaikan gitu, ini tidak akan menjadi masalah ketika kita merunning aplikasi. Kita bisa lihat hasil perubahannya seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan yang nggak suka sama, misalkan merasa terganggu dengan adanya garis-garis ini, teman-teman bisa klik di bagian coding yang salah, kemudian di sini ada tanda bola lampu. Nah, di sini teman-teman klik, kemudian pilih yang add cons modifier. Ini udah otomatis nanti ditambahkan sendiri dan garisnya bakal hilang. Begitu juga dengan yang bawah sini. Ini add cons modifier seperti itu. Jadi sekarang tidak ada problem sama sekali. Nah, itu sebetulnya nggak masalah ya, kita mau tambahkan atau tidak tuh tidak akan mengganggu dari jalannya aplikasi. Cuman memang informasi dari atau keterangan dari garis-garis bawahnya itu cukup mengganggu untuk sebagian orang. Jadi seperti ini sekarang tampilannya. Kemudian dilanjutkan, kita akan merubah warna dari background ini ya, teman-teman. Baik, untuk merubah warna dari gambar atau tampilan ini, nah ini ada di bagian scaffold sini, teman-teman. Oke, kita simpan dan hasilnya seperti ini. Nah, teksnya misalkan biar terlihat lebih
jelas di sini, kita kasih warna putih, teman-teman masuk di sini, kasih koma, kemudian style, kasih text style. Ini ya, text style. Kemudian misalkan kita berikan di sini simpan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini tampilannya sudah warna putih. Oke, selanjutnya kita tambahkan gambar. Jadi kita cari dulu gambarnya. Masuk di flat icon. Kita cari flat icon ya. Nah, teman-teman, ini coba di copy atau di open image with tab. Nanti kan ada ini ya, ada URL ini. Ini kita copy URL-nya. Kemudian kita balik ke sini dan di sini kita ubah untuk centernya, kita ganti jadi kolom, teman-teman. Kita coba lihat hasilnya, kita simpan. Kemudian ini tampilan gambarnya. Misalkan ini terlalu besar, kita bisa setting di sini di bagian network sini. Kita beri koma aja di sini. Misalkan width-nya kita tentukan misalkan 200 dan height-nya 200 juga. Rasionya sama ya, teman-teman. Kemudian kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, kemudian biar ini berada di tengah, kita wrapping pakai center. Kita coba ya. Nah, dia sudah berada di tengah-tengah ya. Begitu juga dengan si si teksnya mengikuti. Nah, selanjutnya misalkan oh ini terlalu dempet nih sama yang atasnya gitu ya. Kita mau turunin. Berarti di atasnya kita tambahin lagi. Nah, kita berikan di sini padding, teman-teman. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Sekarang sudah ada jarak sedikit, dan ini juga kita berikan jarak ke bawahnya ya, teman-teman. Ini tinggal copy paste aja yang ini. Terus taruh di atasnya teks. Nah, seperti itu. Maka sekarang keduanya sudah ada jaraknya sedikit. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau tambahin lagi gambar, tapi sistemnya yang kita download gitu ya, kita simpan di dalam library sini, berarti kita simpan dulu gambarnya. Baik, kita sudah punya gambar di sini otomatis uh, di dalam IDE-nya atau di dalam Visual Studio Code-nya sudah terdetek ada aset di mana isinya ada gambar dua ini ya. Nah, untuk pengaturan agar nanti si gambar ini bisa diakses gitu ya di dalam projectnya, kita cari file namanya subspec ini, YAML. Kita buka, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada bagian ini nih. Bagian ini di line 60. Jadi ada keterangannya to add asset to your application, add an asset section like this. Jadi teman-teman bisa nyalakan ini gitu ya. Ini bisa dinyalakan atau bisa bikin sendiri terserah. Tapi saya biasanya nyalakan aja jadi biar tinggal kita langsung ganti folder sama nama gambarnya. Nah, setelah kita copy asetnya, kemudian kita simpan, ini bisa di close teman-teman. Nah, baru berikutnya
kita tambahkan di bawah sini. Ini kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Simpan. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, misalkan kita mau dianya nggak terlalu ini, apa namanya, nggak terlalu mepet-mepet seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini, dia akan mepet ke tengah-tengah. Dan misalkan ini terlalu mepet juga, kita bisa kasih juga di bawahnya sini. Paddingnya misalkan lebih besar, sebanyak 20 misalkan, seperti itu. Dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengaturan untuk menambahkan icon membuang debug sini ya. Oke, yang pertama kita akan membuang dulu si label debug ini yang di atas. Hasilnya di sini sudah tidak ada lagi bannernya ya, sudah tidak ada lagi, sudah hilang bannernya. Next, kita setting ke bagian app bar, teman-teman. Kita simpan. Nah, baik, sekarang kita sudah punya ini ya, ada leadingnya di sini. Nanti ketika ini kita klik nih, harusnya nampil menu di sini. Tapi ini nanti ya, teman-teman. Nah, sekarang ini sudah, kemudian kita tambahkan lagi misalkan menu di sebelah sininya. Dan kemudian saya misalkan mau geser ini ke sebelah tengah ya, di bagian tengah. Teman-teman klik di title, kemudian di wrapping di center, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi sekarang menunya sudah ada di bagian tengah sendiri. Kemudian untuk yang setelahnya, kita tambahkan lagi di bagian setelah leading ya. Nah, maka sekarang di sini sudah ada dua icon. Kita lanjut lagi nanti di materi berikutnya tentang stateful widget.